Kak, Ya, Bapak sudah lama tinggal di Jakarta, Pak? sudah. Bapak aslinya dari mana? Asli Jakarta. Oh, memang orang Jakarta. Jakarta. Oh, gitu. Lahir di mana, Pak? Lahir di Lebak Bulus ini. Di Pak Bulus. Iya. Wah. Hobinya apa, Pak? Hobi saya, Mm-mm. saya olahraga ini Pak, bulu Tinju? tangkis. Oh, bulu tangkis. Iya, sama sepak bola cuma karena udah tua jadi bulu tangkis saja. Biasanya Bapak main single apa double, Pak? Single double. Single double. Iya. Nah, kalau Bapak senangnya olahraga apa, Pak? Bulu tangkis juga Pak. Senang single apa double? Double dong. Double. Kalau pasangan Lebih seru. terkuat Indonesia saat ini siapa, Pak? Kevin Marcus. Iya tuh, si Markus sama Sama Pak Iya. Ijo. Pak, siapa pasangan terkuat Indonesia, Pak? Dia bingung teman saya nih, Pak. Untuk double-nya Kevin Marcus. Untuk singlenya si Ginting. Ginting. Mm-mm. Oh. Nah, kalau Bapak senang dengan bulu tangkis, berarti Bapak senang dengan ini dong, permainan taktis atau strategis atau yang menyerang, Pak? Saya menyerang. Menyerang. Iya. Yang jago menyerang di pemain Indonesia siapa, Pak? Kalau untuk menyerang itu yang jago saya lupa namanya, tapi dia senang menyerang tapi akhirnya dia kelelahan. Kelelahan. Kalau Bapak biasanya kalau supaya kuat main bulu tangkis, Bapak minum jamu atau sekedar ngopi-ngopi atau minum teh atau air tajin, Pak? Minumnya air putih, Oh, air putih. air putih. Ngomong-ngomong, Bapak sebagai warga Jakarta, Pak ya? Ya. Mana duluan, Pak? Jokowi apa Pak Ahok, Pak? Jadi gubernur sebelum Pak Anies, Pak? Oh, duluan Jokowi. Nah, Bapak pernah naik MRT nggak, Pak? Belum, Belum. belum. Pingin nggak naik MRT, Pak? Kepingin. Dengar-dengar MRT rasanya naiknya gimana, Pak? Menurut yang Ya. enak katanya, nggak bising karena peredamnya cukup, jadi suaranya halus di dalam. Oh. Pada zaman siapa itu dibangun MRT itu, Pak? Di zaman Pak Jokowi. Nah, kemudian ini kan sekarang ini gubernur Jakarta itu masih Pak Anies Baswedan, Pak ya. Tuh. Kira-kira dia bakal ikut pilkada lagi nggak, Pak ya? Kalau pilkada kayaknya enggak, karena dia banyak desas-desusnya itu dia bakal dicalonkan jadi calon presiden. Oh, begitu. Kira-kira kalau dia ikut nih, Pak, cocok nggak dia jadi presiden Indonesia nih, Pak? Kalau dari segi cocok tidak cocoknya ya, Hmm. kalau sudah duduk pasti cocok. Nah, kalau kira-kira bisa menang nggak dia nih, Pak, nanti, Pak? 50-50. Lawan terberatnya Pak Anies Baswedan 2024 Pak nanti Ganjar. siapa? Pak Ganjar. Ganjar Pranowo. Ya, Kenapa begitu, Pak? karena yang selentingan dari selentingan sekarang ini yang terkuat mereka berdua. Skornya kira-kira berapa itu nanti, Pak? Saat ini karena belum ada koalisi partai ya, saat ini saya masih memprediksi 50-50. 50-50. Iya. Nah, kalau menurut Bapak gimana, Pak, prediksinya, Pak? Peluangnya Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. belum bisa komen Pak. Belum bisa connect. Iya. Bapak ngantuk. Ngantuk banget. Calon kuat untuk Pilpres 2024 siapa, Pak? Kan banyak muncul seperti pada Anies Baswedan, kemudian ada Ganjar Pranowo, ada juga yang lain Erick Thohir, bahkan Pak Muldoko, AHY, termasuk juga Puan Maharani nih, Pak. Kalau menurut kacamata Bapak nih, mumpung Bapak ini lagi pakai sunglasses yang keren ini, Pak. Kira-kira gimana, Pak, kacamatanya, Pak? Kalau saya melihat dari yang tadi nama-nama disebutkan itu tidak ada satupun yang potensial menjadi capres. Katanya Anies akan ikut Pilpres nih, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya nggak apa-apa, itu kan hak demokrasi setiap warga negara gitu. Cuma kan kita sebagai orang Indonesia itu harus yang berbudaya tinggi itu kan harus tahu caranya mengukur baju di badan, Pak. Jadi kalau dari satu provinsi saja dia tidak bisa merawat dengan baik,
gimana dia harus merawat 34 provinsi, secara logika kan nggak masuk akal gitu. Tapi soal dia mau mencalonkan ya silahkan saja, itu hak politik orang. Kalau peluang dia menjadi capres ada Pak, mungkin dia juga salah satu harapan dari kelompok masyarakat tertentu untuk menjadi pimpinan mereka gitu. Jadi kemungkinan dia maju di Pilpres 2024 tuh ada, kemungkinannya besar. Tapi soal dia akan terpilih atau tidak, ya itu kembali ke masyarakat Indonesia gitu. Karena kita kan tahu sejak dia jadi gubernur kan banyak proyek-proyek dia yang nggak penting sebenarnya itu ya, akhirnya dibongkar kayak waktu Asian Games. Ada kali hitam dikasih jaring, terus ada patung bambu itu dibongkar, kemudian diganti yang batu-batu, dibongkar lagi. Jadi saya heran juga sama Anies Baswedan ini. Dia gubernur itu kan sebenarnya pelayannya masyarakat gitu ya. Dia harusnya malu sama warga yang bayar pajak. Terutama ya belajarlah dari rekam jejak seseorang gitu Pak ya. Jadi untuk orang-orang yang di luar DKI Jakarta itu bertanya dulu gitu, bagaimana sih waktu dia mimpin Jakarta, bagus apa enggak? Nah, kalau enggak ya jangan dipilih gitu, karena ngurusin satu provinsi aja gagal, gimana mau ngurus 34 provinsi gitu. Kalau Mbak Puan itu menurut saya karirnya yang tertinggi ya ketua DPR, dan ketua DPR itu gengsinya sama sebenarnya sama presiden. Jadi saya rasa kok Mbak Puan kurang kalau menurut hitung-hitungan politik kurang laku untuk dijual gitu. Jadi saya rasa PDIP juga tidak akan memajukan beliau gitu. Kalau Ganjar Pranowo gimana Pak? Wah, Ganjar ya gimana ya? Dia harus berbuat sesuatu yang luar biasa, hebat gitu. Tidak hanya dia berbuatnya di Jawa Tengah, tapi dampaknya bisa secara nasional. Dan disitulah dia baru bisa meraih simpati dari orang seluruh Indonesia. Bukan orang-orang hanya di kota-kota Jakarta, di kota besar yang jumlahnya sebenarnya nggak banyak gitu. Kelihatannya rame gitu, tapi sebenarnya nggak banyak. Kalau Erick Thohir gimana Pak? Erick enggak lah, belum Pak. Belum. Sekarang ini saya tidak melihat ada satupun sosok yang punya kans kuat untuk jadi capres di 2024. Belum ada Pak. Menurut Kalau saya, begitu siapa dong? kalau saya masih milih Pak Jokowi Pak, kalau bisa 3 periode. Karena memang Indonesia masih butuh beliau Pak, supaya program kerjanya tetap bisa berlanjut sampai tuntas gitu. Karena kemarin kan terputus COVID Pak, jadi ya banyak yang belum selesai gitu.